di sini aku mau sharing ke teman-teman semua. Jadi kemarin tuh aku lagi banyak ngulik di bisnis. Ya aku berusaha untuk nggak selamanya jadi developer. Aku berusaha untuk belajar bisnis kecil-kecilan. Jadi kemarin sempat ada orderan untuk buatin semacam aplikasi invoice. Jadi ada user yang minta tolong buat bikin aplikasi invoice untuk pengadaan makan bergizi gratis. Jadi peralatan MBG itu ada perusahaan yang nyuplai, nah aku dimintain tolong untuk bikin invoice, aplikasi invoice. Nah kemarin karena mintanya cepat, jadi aku dibantu sama AI benar-benar full. Aku bisa dibilang itu namanya vibe code ya, vibe coding. Nah yang aku temuin di sini adalah ternyata aplikasi yang aku buat itu tidak langsung di memudahkan bisnis ownernya. Jadi dia perlu ada penyesuaian gitu. Dan ya aku sadar sih, ternyata sebelum kita bikin aplikasi itu harusnya aku riset dulu, tanya apa aja yang dibutuhin sama bisnis owner. Dan setelah semuanya tersampaikan ya sama bisnis owner ke aku, itu aku baru proses. Nah kesalahan gue kemarin, aku kurang di komunikasi. Di sini itu poin pertama. Poin kedua adalah karena kemarin aku lebih banyak ngulik di AI. Jadi aplikasinya udah jadi tuh, udah tak kasih ke beliau, kemudian udah tak hostingin, aku beli hostingnya. Jadi benar-benar aku modal awal lah gitu. Terus aku berusaha untuk nggak stuck di situ. Jadi aku berusaha untuk bikin beberapa portofolio. Kemarin karena pacarku itu punya keluhannya ya bukan keluhan ya, maksudnya dia punya problem dimana ketika mencatat keuangan itu dia kesulitan. Biasanya tuh kalau mencatat keuangan makainya Excel kan atau spreadsheet. Karena menurutku itu tidak praktis, jadi dia harus ngisi Google Form, yang Google Formnya itu connect ke spreadsheet. Menurutku itu tidak bisa bagus ya, maksudnya bukan bagus sih, maksudnya tidak simple gitu. Bagus, aplikasinya bagus, yang fitur yang dia pakai itu bagus, tapi tidak simple. Nah aku berusaha mencoba untuk bikin aplikasi pencatatan keuangan namanya Cashflow-in. Jadi di Cashflow-in itu dari pencatatan keuangan, kemudian rekeningnya apa aja, itu semuanya bisa tercatat. Pengeluaran, pemasukan itu semuanya bisa tercatat dengan baik. Nah aplikasinya udah rilis di web namanya cashflow-in.net, teman-teman bisa akses. Aku sekarang lagi berusaha untuk ngembangin versi mobile. Jadi kemarin aku udah ngoding di Android Studio untuk bikin versi mobilenya. Kenapa aku akhirnya pingin bikin aplikasi itu ya, karena ya itu tadi yang aku udah sampein. Terus juga buat portofolio, aku ngerasa semakin kesini semakin pingin bikin sesuatu yang bisa lebih bermanfaat gitu. Jadi aku kepikiran bikin aplikasi POS, Point of Sales, buat pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia gitu ya. Wah, luas banget nih ya. Minimumnya Jogja lah, di Jogja yang UMKM kecil. Aku pingin buat aplikasi Point of Sales itu, jadi nanti mencatat keuangan yang masuk di usaha kecilnya dia. Ya kasir lah, nanti kasir itu bisa ada dashboard analisis yang lebih memudahkan gitu. Ya pingin lah nanti ala-ala Kling Studio, ala-ala Cashflow-in. Jadi dari Kling Studio itu punya
produknya itu Cashflow-in buat nyatet keuangan pribadi. Terus dia juga punya aplikasi pos, terus aplikasi yang udah aku deliver ke klien. Nah nanti akan banyak tuh aplikasi di situ. Mungkin ini mikir kayak gini karena ini ya, nggak selamanya aku akan bekerja ikut orang. Someday mungkin bakalan ya mungkin bisa ikut orang yang lain, atau aku mendirikan usaha sendiri gitu. Aku pengen usaha ini bisa, apa yang aku kerjain ini bisa sustain, bisa bermanfaat, bisa banyaklah berdampak ke banyak orang gitu. Nah selain itu juga aku ada di posisi ini sih, kayak mau ngembangin yang versi iOS itu masih terhalang karena aku kemarin bikinnya pakai native, pakai Swift, dimana Swift itu harus running di macOS dan aku nggak punya. Nah itu kendalanya. Jadi untuk saat ini mungkin aku akan bikin yang versi mobile Android dulu gitu. Ini tempatnya sangat cozy ya. Aku bingung sih. Sebenarnya ada keinginan buat bikin podcast, tapi karena aku ngomongnya masih acak-acakan, ya intinya aku cerita storytelling tentang apa yang aku kerjain sekarang. Aku sedang fokus ke ngembangin beberapa aplikasi. Terima kasih AI, terima kasih Gemini, terima kasih Claude yang sudah membantu banyak ya. Jadi benar-benar bisa menghemat biaya produksi yang harusnya minta bantuan temen atau tanya-tanya ke temen, ini tinggal tanya ke AI itu udah langsung jadi. Jadi harapannya sekarang ya aku pengen bisa ekspansi, ngembangin banyak hal gitu terkait di IT. Gitu dulu teman-teman, itu dari aku. Jangan lupa follow Keling Studio buat updatean apa yang aku kerjain. Sebenarnya ini ya bingung sama namanya itu bagusnya Keling Studio atau Hartono Studio, karena Keling Studio itu ngambil dari nama kakek gue. Gitu dulu.